Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Febriani dari Prodi PGSD Reguler A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi gelombang bunyi dan cahaya. Yang pertama yaitu pengertian gelombang. Gelombang didefinisikan sebagai getaran yang merambat melalui medium berupa zat padat, cair, dan gas. Kemudian definisi gelombang bunyi. Apa sih itu bunyi? Bunyi atau suara adalah gelombang merambat yang dihasilkan dari benda bergetar sebagai sumber bunyinya. Nah, rentang frekuensinya meliputi 1. Intrasonik. Intrasonik yaitu bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Normalnya manusia tidak bisa mendengar bunyi ini. Yang bisa mendengar bunyi ini adalah hewan seperti anjing, jangkrik, gajah, hiu, dan laba-laba. Kemudian yang kedua, audiosonik. Audiosonik yaitu bunyi yang memiliki frekuensi di kisaran 20-20.000 Hz. Nah, bunyi inilah yang bisa didengar oleh manusia. Lalu yang ketiga, ultrasonik. Ultrasonik yaitu bunyi yang memiliki frekuensi besar dari 20.000 Hz atau 20 kHz. Yang bisa mendengar bunyi ini adalah kelelawar dan lumba-lumba saja. Selanjutnya, karakteristik gelombang bunyi. Karakteristik gelombang bunyi terbagi menjadi 1. Bunyi merupakan gelombang longitudinal. 2. Hanya merambat melalui medium padat, cair, dan gas. Dengan kata lain, tidak dapat merambat pada ruang hampa. Yang ketiga, cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh kerapatan medium perambatannya. Bunyi akan lebih cepat merambat pada medium yang memiliki kerapatan tinggi, yaitu medium padat. Dan yang keempat, bunyi dapat memantul kalau gelombangnya mengenai suatu benda. Sifat-sifat gelombang bunyi. Gelombang bunyi memiliki 6 sifat. Yang pertama, refleksi. Ketika bunyi merambat melalui mediumnya, maka bunyi akan dipantulkan apabila mengenai permukaan benda yang keras misalnya. Bunyi tersebut mengenai permukaan batu kaca ataupun besi. Yang kedua, refraksi. Sifat ini terjadi ketika ada bunyi yang melewati dua medium perambatan yang berbeda, misalnya melewati air dan udara, maka bunyi tersebut akan dibiaskan atau dibelokkan. Yang ketiga, difraksi. Sifat difraksi atau pelenturan ini berlaku apabila ada bunyi yang melewati celah sempit, maka bunyi tersebut akan dilenturkan. Kemudian yang keempat, efek Doppler. Sumber bunyi yang menjauhi atau mendekati pendengar, maka frekuensi yang didengar oleh si pendengar akan naik turun, atau disebut dengan perubahan frekuensi. Yang kelima, interferensi. Terjadi apabila ada dua bunyi yang saling padu. Kalau keduanya memiliki frekuensi yang sama, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin kuat. Dan yang keenam yaitu pelayangan gelombang. Ada dua bunyi yang berbunyi secara bersamaan, tetapi memiliki frekuensi yang berbeda. Menghitung cepat rambat gelombang bunyi, atau Pi sama dengan S/T. Menghitung cepat rambat gelombang bunyi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan mediumnya. Yang pertama medium padat, kedua medium cair, dan ketiga medium gas. Cara menghitung medium padat adalah Pi sama dengan akar E/P. Dengan V adalah cepat rambat, E modulus Young, dan P massa jenis. Yang kedua medium cair. Medium cair dapat dihitung dengan rumus V sama dengan akar B/P. Dengan V adalah cepat rambat, B modulus bulk, dan P adalah massa jenis. Dan yang terakhir dengan medium gas. Medium gas dapat dihitung dengan rumus V sama dengan akar Y RT/M. Dengan V adalah cepat rambat, Y konstanta Laplace, R konstanta gas umum, T suhu gas, dan M adalah massa molekul relatif gas. Kemudian penerapan gelombang bunyi. Yang pertama, ultrasonografi.
atau USG. Ini dapat digunakan untuk melihat perkembangan janin dalam kandungan. Yang kedua yaitu ekokardiogram, yaitu teknologi yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran darah. Yang ketiga yaitu ultrasonik. Ultrasonik digunakan untuk menentukan kedalaman dasar laut. Adapun alat yang memanfaatkan sifat bunyi yaitu kacamata tunanetra. Kacamata tunanetra berfungsi untuk melakukan deteksi benda yang berada dalam jalur gerak penyandang tunanetra. Kemudian ada reflektoskop. Ini digunakan untuk mendeteksi cacat yang tergantung dalam besi tulang. Dan ada juga fotometer, yaitu teknologi yang mengirimkan sinyal menggunakan teknik sonar ke bawah laut. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu gelombang cahaya. Adapun definisi gelombang cahaya yaitu gelombang cahaya merupakan gelombang transversal yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Kemudian karakteristik gelombang cahaya ada 4, yaitu cahaya termasuk ke dalam gelombang transversal. Yang kedua, dapat dipantulkan jika mengenai sebuah bidang. Yang ketiga, cahaya tidak membutuhkan medium untuk merambat. Dan yang keempat, dapat menembus benda transparan. Selanjutnya, sifat-sifat gelombang cahaya. Sifat-sifat gelombang cahaya ada 3. Yang pertama, interferensi. Interferensi yaitu sebuah peristiwa yang terjadi ketika dua buah gelombang bertemu pada saat bergerak melalui medium yang sama. Yang kedua yaitu difraksi. Difraksi cahaya merupakan kecenderungan gelombang cahaya saat melewati celah kecil atau untuk menyebar ketika merambat. Dan yang ketiga yaitu polarisasi. Polarisasi merupakan peristiwa terserapnya sebagian arah getar gelombang transversal sehingga gelombang hanya memiliki arah getar saja. Selanjutnya, penerapan gelombang cahaya. Yang pertama, ada pada sinar gamma. Dimanfaatkan dalam dunia kesehatan seperti untuk mendiagnosis dan terapi kanker. Kemudian radar. Alat untuk mendeteksi keberadaan atau letak, kecepatan, dan arah benda dari kejauhan. Dan selanjutnya yaitu sinar X, yaitu mempermudah tenaga medis memeriksa kondisi seseorang tanpa harus membedahnya terlebih dahulu. Adapun alat yang memanfaatkan sifat cahaya, yaitu seperti kaca pembesar, alat optik yang terbuat dari sebuah kaca cembung. Kemudian ada kaleidoskop, yaitu mainan yang dibuat dengan memanfaatkan cermin. Dan ada juga periskop, yaitu teropong kapal selam untuk melihat permukaan laut. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.